Tidak sampai. Maka kakinya duduk, saya kasihan dengan raga ini. Kita duduk yuk. Karena tubuhku tinggi besar. Iya, makanya Kamu tidak bisa sampai. Ki Gireleng lagi ada acara. Ya. Kami ingin mencari informasi. Bawa kendaraan. Banyak manusia yang ini nanti rusak punya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama Kang Farhan, Kang Faang, dan siapa namanya? Kang Asep Kang Asep dari Majalengka. Oh iya, mungkin sahabat PG, sahabat RG mungkin sudah pada kenal dengan Kang Asep. Nah kebetulan 1 minggu ini kita kedatangan santri baru juga dari daerah Banten, daerah Serang. Perkenalkan Mas, namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Aliudin. Aliudin. Umur berapa? Umur 21 tahun. Oh, 21 tahun. Berarti lahiran tahun 2004. 2004. Kalau Masnya yang sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Antoni dari Serang juga. Umur 26. Oh, umur 26. Saudaraan apa gimana? Sepupu. Oh, sepupuan ya. Kenapa bisa ingin mondok ke sini? Gimana itu? Ketertarikan apa gimana? Karena tertarik sih, dari kecil udah suka Oh, udah suka ke hal mistis dan tertarik belajar di sini. Iya. Mudah-mudahan betahnya ya Masnya ya. Amin. Dan kalau belajar itu harus sabar. Karena dari kesabaran lah akan mendapatkan keberkahan tersebut. Sabar dan istiqomah. Tidak akan mendapatkan karomah kalau kitanya tidak Sabar. Tidak sabar dan tidak istiqomah. Yang intinya tetap istiqomah untuk mendapatkan karomah. Jangan mengejar dulu karomah kalau belum istiqomah, gitu ya. Dan yang penting harus tetap bersabar dan harus tetap semangat untuk mengejar ilmu. Karena tujuan kita belajar keilmuan ini untuk apa? Untuk bisa saling menolong. Menolong yang susah, menolong yang sedang yang membutuhkan gitu. Nah, mungkin malam kali ini kita mau menguak suatu tempat ya. Tikungan. Betul. Apa? Kang Asep? Tikungan Daerah Kang Asep ya? Iya. Nah, tikungan ekstrim, tajam. Katanya tadi siang ada ini juga kecelakaan tikungan tersebut. Saya dengar ada yang cerita seperti itu gitu. Bahkan bukan tadi juga, katanya sering juga sih di situ. Sering terjadi kecelakaan di tempat tersebut gitu. Sering memakan korban lah. Itu biasanya itu pada hari-hari tertentu apa tidak? Kalau hari-harinya sih itu tidak menentu. Cuman kadang-kadang ya berapa bulan sekali ada aja itu. Jadi yang rutin 1 bulan sekali ataupun 2 minggu sekali gitu? Enggak, lebih. Kadang ada 3 bulan sekali, ada aja yang kecelakaan. Ada yang 6 bulan. Jadi nggak tentu gitu. Jadi rutinitas berarti ya? Iya. Hampir rutinitas setahun. Di situ sering terjadi kecelakaan katanya. Mungkin di tempat Mas juga sering ya? Iya, seperti diibaratkan tumbal gitu ya. Bukan tumbal. Bukan. Tapi memang mereka mungkin kita nanti mencari tahunya nanti lewat mediator gitu. Nanti kita tanya-tanya apakah itu tumbal apa bukan, karena kita tidak bisa menjas sesuatu hal itu tumbal. Takutnya memang itu kejadian alam ataupun memang musibah ataupun keteledoran itu kan, bisa kelalaian kita juga. Keteledoran kita karena kitanya membawa motor ataupun mobil tidak baca bismillah, terus memang sudah menjadi takdirannya. Betul. Dan kita sering melamun, apalagi yang sering banyak nih yang bawa motor yang gerung-gerung, anak muda biasanya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung ke mediator aja ya, supaya kita tahu informasinya. Betul. Kenapa dan bagaimana
itu kan, kenapa bisa terjadi kecelakaan dan bagaimana tragedinya? Apakah itu karena Ada campur tangan bangsa ya, jin? seperti itu ya. Mungkin kita langsung ke mediator aja. Yuk. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillah. Mikrofon. Selamat malam. Selamat malam, bisa ngobrol? Selamat malam. Dengan Aki siapa? Bisa bicara nggak? Mau dibantu biar bisa bicara? Masya Allah. Allah. Terus. Nggak usah. Bisa duduk nggak? Kita ngobrol saja. Saya ingin mencari informasi sekitar tempat tersebut. Duduk. Apa kamu? Mau ngobrol, berbincang. Kita Mau bertanya bersilaturahmi dan kita ingin ngobrol biasa saja. Mencari informasi tentang tempat tersebut. Ada urusan apa? Hanya sebatas ingin mencari informasi, tidak ada urusan apa-apa. Ingin hanya mencari tahu tempat tersebut. Jangan mengganggu aku. Saya nggak bakal mengganggu, hanya ingin ngobrol saja. Kita bisa ngobrol di ayunan apa di kursi apa di sini? Kamu meledekku. Kita bukan meledek, kami bukan meledek, tapi supaya enak. Kami tidak bermaksud mengganggu. Jadi Jelas kalian Anda- mengganggu. kalau kami mengganggu mungkin kami merusak, tapi ini kan tidak. Aku sedang memantau. Memantau. Memang apa yang sedang Anda pantau di situ, di tempat itu? Banyak Contohnya? yang aku perhatikan. Bukan hanya tempat Tapi- wilayah, tetapi kalian semua kelihatan. Iya. Karena Apa? aku tinggi besar. Oh, tinggi besar. Tapi sekarang tinggian saya gimana ini? Aku lebih tinggi. Berapa- Bahkan Berapa manusia tinggi? ratusan kali lebih tinggi dari kalian bangsa Ratusan manusia. Oh iya. Jadi kamu kelihatan kecil. Kalian semua terlihat. Oh, berarti sosok Anda tinggi besar. Aku Ki Tonjong Suji. Di Tonjong Suji. Perkenalkan, nama saya Kang Paang. Saya ingin bersilaturahmi ke Ki Tonjong Suji. Ingin ngobrol-ngobrol. Siapa tahu kita bisa silaturahmi ke tempat Ki Tonjong Suji. Kalau kamu mau berkunjung datang saja. Kenapa Iya. harus repot-repot? Aku dipanggil ke sini. Ya karena gimana ya? Ini malam gitu. Kami kalau ke sana kan malam. Kalau ada keperluan, kalian datang saja. Ya nanti kita datang ke Ya, sana nah, untuk nanti main. kita datang ke sana. Kita ngobrol aja dulu. Emang apa yang dipantau di situ sebenarnya? Banyak sekali kejadian. Salah satunya apa? Salah satunya pembangunan jalan itu, wilayah itu, tanpa sepengetahuanku. Oh, lalu Aku sedang berada di wilayah selatan. yang ada di wilayah selatan. Tiba-tiba kalian membangun bangsa manusia. Yang saya, Tapi itu tidak masalah bagiku. iya, Yang jadi masalah, kenapa kalian membuang? membuang apa? Kami membuang, tidak membuang apa-apa. Membuang apa emang Ki?
membuang tempat-tempatku. Membuang tempat gimana maksudnya? Di situ dulu ada sebagian tempatku yang berada di wilayah itu. Iya. Lalu kalian membangun jalan itu. Aku tidak mempermasalahkannya. Yang jadi masalah, sewaktu pembangunan itu ada tempatku. Oh, berarti yang rumah Ki Tonjong Suji itu kebuang. Mungkin bisa dibilang batu. Ada sebagian tempatku yang terbuang ke bawah sana jauh. Iya. Dan Mungkin itu sulit sekali untuk mengangkatnya. Ya, mungkin kami tidak tahu, mohon Makhluk maaf. seperti kami tidak bisa mengangkatnya. Iya, mungkin Hanya itu. bangsa-bangsa kalian, bangsa manusia yang bisa mengangkat semua itu. Karena itu berada di alam kalian. Iya. Karena kami ketidaktahuan kami, ya mohon maaf. Mungkin itu kelalaian kami tidak mengetahui. Tapi kebanyakan Iya. dari bangsa kalian, bangsa manusia yang menyalahkanku sepenuhnya Iya, betul. atas semua kejadian. Mm-mm. Padahal itu semua atas keteledoran kalian semua. Oh, iya. Karena kurang berhati-hati. Iya. Jadi jangan salahkan bangsa-bangsa kami. Nah, itu yang ingin kami pertanyakan, Ki. Karena sering banyak kejadian Itu bukan kecelakaan. urusanku. Aku tidak berurusan dengan manusia Iya. maupun yang lewat ke tempat itu. Iya. Yang aku permasalahkan adalah tempatku. Yang di Sebelah selatan. Ya, Mm-mm. Jadi yang gini. di bawah sana. Mm-mm. Jadi gini, Ki, saya mau menanyakan, apakah itu ada hubungan dengan bangsa Aki yang lainnya? Seperti Tumba Yang aku ataupun apa? ketahui ada, Oh, ada. tapi bukan dari kelompokku. Oh, iya. Berarti beda kelompok ya? Ya, Mm-mm. Itu yang di sebelah mana? Kelompok yang suka mengganggu manusia itu, yang lewat. yang sebelah barat di atas sana. Sebelah barat, atas sana. Oh, iya. Lalu itu, Ki, kalau semisal ada yang kecelakaan, itu diapakan sama mereka? Nah itu sering ada ulah dari bangsa kami, tetapi bukan kelompokku. Iya. Saya paham. Ada Ki Gereleng di sana Ki Gereleng. yang berkuasa di atas sana. Iya. Sedangkan aku yang berada di selatan. Dari selatan. Makanya saya memanggil Aki ke sini tuh untuk mencari informasi itu, Ki. Karena kan kemarin-kemarin ada yang kecelakaan, Ki, ya. Setauku ada yang kecelakaan Iya. diakibatkan dengan kelalaiannya sendiri. Iya, memang ada kelalaiannya sendiri, tetapi Dan ada juga yang diakibatkan sama Ki Gereleng sana. Nah, itu dia. Itu yang saya mencari Ki Gereleng informasi itu pimpinannya apa? Ya. Siapa? Yang menguasai kawasan Yang di atas. tempat itu. Mm-mm. Dan kelompok mereka mempunyai teman Mm-mm. yang sama satu tujuan. Tujuannya apa itu? Kenapa sering Tujuannya. mengganggu manusia itu? Ingin memperluas Wilayah. kekuasaannya dan ingin memperbanyak pengikutnya. Ada juga yang diinginkan dari bangsa kalian. Apa itu, Ki? Karena menurut penglihatanku yang aku saksikan sendiri Iya. di situ, di tempat itu, Iya. dulu ada manusia yang mungkin tujuannya sama dengan Ki Gereleng itu Tujuannya sama. dan sering bekerja sama. Maksudnya kayak gimana itu, Ki? Apakah Bisa ada- diperjelas, Ki? Ada oknum. Ya, waktu itu di tempat itu ada sosok manusia Iya. yang bisa berkomunikasi dengan bangsa kami, Iya. tapi bukan dari kelompokku. Iya. Itu dari kelompok Ki Gereleng sana. Iya. Mereka membuat perjanjian. Ya, mereka sering bekerja sama. Oh. Entah apa yang mereka kerjakan. Oh, iya. Yang jelas yang aku tangkap,
Iya. Di situ ada kesepakatan. Tetapi sekarang sudah tidak ada. Manusia itu sudah tidak ada. Mungkin manusia itu sudah meninggal ya. Tetapi Tetapi perjanjian itu masih Ada. berjalan. karena manusia itu Iya. punya keturunan. Berarti Iya. masih ada yang Dan suka ke ada situ. juga murid-muridnya. Iya, iya, iya. Ada pengikutnya Iya. yang mewarisi ilmu maupun Berarti ada Darah. penerusnya juga di situ hmm, yang selalu mendatangi tempat itu. ya, bukan mendatangi, tapi mengetahui, Mengetahui. Heeh. tetapi tidak diperdalam Iya. atau tidak diteruskan Iya. kerjasama itu. Iya. Karena turunannya itu tidak tahu. Iya. Mungkin Aki bisa memanggil Ki Gereleng tersebut, Ki. Aku tidak bisa dan aku tidak ingin ada urusan dengan dia. Kenapa? Aki takut dengan dia. Bukan aku takut, karena aku tidak pernah berurusan dengan kelompok itu. Iya, 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 saya paham. Yang aku uruskan adalah tempatku sendiri. Iya, yang diusik sama bangsa kami. Ya, Kami meminta mohon maaf, Ki. Mungkin kalau kami tahu, seolah kami bantu juga. Kalau misalnya itu bisa keangkat sama kami. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin harus dengan alat berat gitu, Ki. ada. Kami minta Bisa maaf. saja kalau kalian berusaha. Ya kan besar, Ki. Bisa dibilang lebih dari 100 kilo, Ki. Tempat Tapi Aki. sekarang sulit ditemukan karena Ya, tertimbun. sudah tertimbun. Iya. Tapi di situ ada keluargaku. Jadi rumah. Tapi itu tidak masalah. Asalkan jalan untuk ke sana sedikit terbuka. Karena di jalan itu ada penghalang yang aku tidak bisa masuk ke situ. Beda dimensi atau beda gimana? Bukan. Penghalang seperti apa? Di situ ada pagaran yang dibikin manusia. Tujuannya untuk apa pagar itu? Itu untuk membatasi bangsa kami Nah, dan bangsa manusia. kalau semisalnya benar Aki benar hanya sebatas memantau dan tidak mengganggu, insya Allah kami akan membantu. Tetapi kalau misalnya Aki berbohong, itu pagaran tersebut akan lebih menebal. Buat apa aku berbohong? Sedangkan aku sedang kebingungan mencari jalan keluar. Masuk ya. Ya udah. Nanti saya bantu ya, Ki ya. Saya akan membuka benteng tersebut. Mungkin saya akan bantu sekarang dan saya meminta Aki untuk langsung melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu, aku ingin lihat apakah kamu bisa membantuku atau tidak. Aki keluar aja dulu. Astagfirullahaladzim. Selamat malam. Bukan yang itu. Bukan. Yang mana? Bukan jalan itu. Yang ini, Ki. Allah. Ini, Di Ki. sebelahnya lagi. Ini ada yang masuk lagi. Mungkin ini yang disebut tadi sosok tadi Sini, bukan? Ki Gereleng ini mungkin ini. Ini. Geserkan lagi. Allah. Ya, yang itu. Kun fayakun, masya Allah, qadirun abadan, la haula wala quwwata illa billah. Allah. Dah, Ki. Ya, udah. Aki jangan mengganggu manusia, jangan. Aku Tapi tidak pernah. Aki langsung ke keluarga Aki saja ya. manusia. Ya, Yang terpenting, iya, aku bisa datang ke tempat itu. iya. Sekarang Aki langsung keluar aja bertemu dengan keluarga. Karena saya ingin ngobrol dengan Ki Gereleng tersebut. Ya, Antarkan aku. ya. Akinya duduk aja, duduk. Duduk sebentar. Karena kasihan raganya. Coba Akinya keluar dulu ya. Tidak sampai. Makanya Akinya duduk, saya kasihan dengan raga ini. Kita duduk yuk. Karena tubuhku tinggi besar.
Iya, makanya kamu tidak bisa sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Selamat malam. Selamat malam. Dengan Ki Gereleng. Selamat malam. Selamat malam. Ki, bisa ngobrol Ki? Mungkin Aman. dia lagi tidur, lagi istirahat. Kita paksa aja untuk bisa diajak ngobrol. Allah. Selamat malam. Dengan siapa? Bisa ngobrol? Bisa berbicara. Bisa ngobrol? Jangan ke situ, gatel. Ini dengan siapa? Selamat malam. Di mana aku? Ini di tempat kami. Ini di tempat kami. Kenapa aku ada di sini? Sengaja kami panggil. Tapi Aki kan masuk sendiri tadi. Ini dengan Aki siapa? Apakah ini dengan Aki Gereleng? Bukan. Lalu ini dengan siapa? Utusan. Utusan. Utusannya Ki Gereleng. Ada acara. Ki Gereleng lagi ada acara. Ya. Ya. Kami ingin mencari informasi. Lalu kamu kenapa tiduran? Emang kerjaannya begitu. Hah? Kamu pocong? Bukan. Lalu kenapa tadi tangannya si Dakep? Apa si Dakep itu? Si Dakep itu apa? Oh, ini kodok kayaknya ya. Kamu sejenis kodok. Apa? Belalang. Oh, apa tadi? Simet. Simet. Ya. Lalu apa? Aku pulang. Kita ngobrol dulu. Bisa ngobrol tidak? Ada apa? Ngobrol Jadi dulu ya. kami ingin mencari tahu tentang tikungan ataupun apa namanya, jalan apa? Tikungan. Iya. Belokan tajam. Yang Tempat sering main. Oh, tempat main kamu. Ini kamu diam. Ini Kamu diam dulu di sini, jangan banyak gerak. Kalau aku diam, Kenapa? nggak dapat sesuatu. Nanti saya kasih sesuatu. emang lagi mencari apa kamu? Maunya apa? Kalau aku begini, manusia lewat. Terus? Kalau kamu begitu manusia kenapa? Memang kalau Akan jadi teman dan juga akan celaka. Oh, jadi kamu yang sering mengganggu di tikungan tersebut, di belokan Aku tersebut. tidak mengganggu, hanya lewat begini. Ya, kamu mengganggu, namanya tapi kan mengganggu kamu itu. sengaja. Tidak mengganggu. Tapi kan kamu Kalau sengaja aku lewat. mengganggu, aku berhenti, tapi aku lewat. Nah, itu yang itu kamu sendiri apa dengan Ki Gereleng tersebut? Aku sendiri. Lalu tugas Ki Gereleng apa? Ada. Bisa nggak untuk kamu tidak bermain di tempat itu lagi? Itu tempat main. Sudah lama. Sudah lama. Memang ada berapa orang di sana? Ada berapa makhluk? Selain kamu? Banyak. Banyak. Yang sering disuruh Ki Gereleng ada berapa? Yang suka ke jalan, turun ke jalan selain kamu? Ada. Ada berapa? Teman kamu? Ada 4. Ada 4. 4. Sama semua sosoknya apa beda-beda? Seperti kamu. Di sini nggak ada yang lewat. Ya nggak ada lah. Kan saya di sini
lagi ngobrol, jadi nggak lewat. Nanti saya lewat. Saya mau lewat sekarang ya. Tujuan kamu selain mencelakai apa lagi? Suka, senang. Masa mencelakai orang senang? Ntar saya kamu? penasaran sama sosok kamu. Sosok kamu seperti apa sih? Jalannya soalnya seperti ini. Dan tadi sedakep kayak saya kira pocong. Saya kira kamu pocong. Tapi jalannya seperti ini. Apa kamu sosok kodok? Lalu apa bisa dijelaskan? Gambarkan. Tidak. Kamu bisa diam nggak? Aku tadi sudah ngomong. Kalau diam, Ya diam dulu di sini. aku tidak punya teman. Timba- Aku sering bolak-balik. Lalu kamu mencari teman itu untuk apa? Kenapa dari bangsa Itu siapa kami? yang masuk? Itu siapa? Itu siapa yang masuk? Teman? Teman? Eh, Dengan siapa? Dengan siapa? Ya. Apakah teman dia? Itu yang suka bareng sama kamu di jalan. ya. Tapi Bisa ngobrol? Kenapa dia? dia yang paling banyak ditakuti. Kenapa memang? Kamu paling sosok banyak kuntilanak ditakuti? yang sering mengganggu di sana. Dia sering berubah Berubah apa yang dia mau. Apa dia sosok kuntilanak? Dia bisa berubah menjadi apa saja. Lalu yang sering dominan mengganggu dia apa kamu? Dia Dia. sering berubah menjadi cairan Cairan seperti apa yang kamu maksud? supaya jalanan itu tidak bisa dilewati oleh manusia. Dan Ngobrolin aja yang Ajak ngobrol. Saya akan Ngobrolin aja. keluar aja ya. Kamu saya turun. Dengan siapa ini? Allah. Jangan goyang-goyang nanti rusak ini. Punya orang lagi. Allah. Turun ya, turun. Kamu sudah berapa banyak mengganggu orang di situ yang lewat? Teman kamu sudah saya amankan. Kamu suka banget mengganggu orang yang lewat ya? Mengganggu kendaraan yang lewat di situ. Teman kamu sudah saya amankan, gak bakal bisa ganggu lagi. Di bawah turun yuk. Jadi punya orang nanti rusak. Aduh, nanti kita dimarahin nih. Yuk, turun di bawah. Di sana kamu ada berapa makhluk? Hah? Banyak. Tadi bilangnya ada 4. Nah, sekarang berarti tinggal 3 ya. Berikut kamu. Kata siapa banyak? Banyak. Sekarang si Bogel sudah diamankan, sudah saya kurung. Yang suka turun ke jalan itu ada berapa? Katanya tadi ada 4. Kamu lihat nih. Kamu lihat di sini nih. Si Bogel saya kurung. Kamu mau ikut dikurung juga? Bohong. Sebogel balik. Ya enggak. Dia udah saya kurung. Ngomong saja. Kamu mau saya kurung juga? Kamu turun ke jalan itu memang kesukaan kamu, kehendak kamu. Apa memang kamu udah punya perjanjian sama manusia? Tidak ada. Tidak apa? Banyak
Kenapa kamu suka mengganggu yang orang lewat, orang jalan, kalau bawa kendaraan? Ya kenapa kamu suka mengganggu seperti itu? Apa tujuan kamu? Tidak ada tujuan. Kenapa? Tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan? Masa kamu tidak ada tujuan mengganggu? Pasti kamu ada tujuan lah. Tidak ada. Kamu bisa nggak kalau nggak mengganggu ke situ, nggak perlu turun ke jalan? Banyak. Ya maksudnya kamu bisa nggak perlu turun ke jalan itu, banyak manusia yang Banyak. ini nanti rusak punya orang. Ya. Kalau kamu kayak gitu, saya hukum kamu. Kalau kamu kayak gini, saya hukum kamu. Nah, turun yuk, turun yuk, turun yuk, turun. Bismillah. Nanti rusak ini punya orang nih. Waduh. Saya jadi gemes lihat kamu beneran. Kamu sosok apa emang? Hah? Dan kenapa kamu malah sering mengganggu gitu kan? Apakah kamu teman yang tadi apa bukan? Galak. Kenapa kamu nangis? Galak. Ya kan kamunya nggak mau diem. Kalau Yuk, di bawah yuk, di bawah. Kalau kamunya Ngobrol aja, yuk. diem, kita ngobrol baik-baik. Kalau kamu kayak gini, tak. Nanti rusak nih punya orang, nanti kita dimarahin. Tahu nggak, Kang? Oh, mati. Galak. Yuk di bawah, nanti Kamunya saya kasih sih. sesuatu di bawah yuk. Kamunya sih nggak mau diem. Saya kasih sesuatu yuk, kamu turun di bawah yuk. Saya kasih bonbon mau. Kamu sukanya apa kamu? Ganggu orang. Sekarang jangan ganggu orang lagi, kasihan. Dah, kamu jangan ganggu orang. Kalau kamu ganggu orang, saya galakin kamu. Saya hukum kamu. Galak. Biar kasih bogel, saya kurung. Bogel pulang tadi. Orang dia saya kurung, dia nggak bisa pulang. Pulang. Enggak. Coba kamu lihat si bogel ada nggak di sana? Pulang. Orang saya Kamu kurung. galak. Selain kamu, ada lagi nggak yang suka mengganggu, yang suka turun ke jalan? Banyak. Banyak. Itu dari komplotan kamu yang dari atas. Apa beda lagi? Banyak. Iya, itu beda wilayah. Apa memang satu komplotan sama kamu? Beda. Beda. Kamu galak, aku pulang. Jangan dulu pulang. Tadi kita belum sempet ini ya, Kang Farhan. Tapi tadi kayaknya udah masuk ke penjaranya Kang Farhan kayaknya tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kayaknya Terima kasih untuk malam ini kita mendapatkan informasi ya sedikit banyaknya. Tapi mungkin nanti kita akan datangi tempat tersebut. Kita amankan saja. Iya, harus ke tempatnya, Kang. Iya. Karena kan dari Ki Gereleng tersebut yang komandonya ataupun Iya, betul. pemimpinnya. Jadi kalau kita tidak tangkap Ki Gereleng tersebut akan terus menerus seperti itu. Nanti berkelanjutan. Iya. Ini bahaya juga sih buat manusia kan yang Iya, lewat betul. di situ. Iya. Mungkin kalau ada waktu mungkin kita harus ke lokasi langsung gitu. Iya. Kita survei, kita tangani langsung karena Iya. kasihan kepada yang lewat situ. Jadi sering diganggu pikirannya, sering dikacaukan Iya. perjalanannya, apalagi orang yang sering melamun. Nah, untuk teman-teman semua sahabat RG harus tetap waspada jikalau kita dalam berkendara, karena bangsa goib itu selalu mengganggu pikiran, selalu membuat kita kacau pikirannya.
kadang-kadang kita melamun kekaruan. Betul. Itu ada gangguan bangsa gaib. Mereka tidak bisa langsung ke raga kita, tapi melalui pikiran dulu. Jikalau pikiran kita sudah kena, semuanya akan kena juga. Nah, jadi untuk semuanya sahabat RG, setiap kali kita mau berkendara, kita harus tetap membaca doa. Berdoa gitu ya, dulu, baca doa untuk dulu. kita supaya dihindarkan dari mara bahaya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kalau kita bukan dari agama Islam, kita bisa berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetap Tuhan kita satu. Sama Tuhan kita satu. Kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Ya. Nah, mungkin ada yang tambahan dari Kang Asep? Mungkin untuk teman-teman semuanya, kalau mau bepergian gitu ya, mau kendaraan apapun itu, roda 2 atau roda 4, usahakan kendaraannya dicek dulu. Terus berdoa dulu lah sebelum naik kendaraan, karena itu penting supaya kita terhindar dari kejadian hal-hal tersebut gitu. Jadi kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Antisipasi lah itu kan penting harus gitu. Jadi itu diwajibkan untuk berdoa dulu. Doanya apa Kang Asep? Ya doanya bisa aja mau bismillah atau apapun itu, yang penting ada dari Al-Quran, ayat suci Al-Quran gitu, seperti mungkin itu. Kalau ya doa-doa pendek kan bisa kalau itu dibaca. Dari agama Islam mungkin cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil. Nah, kita meminta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari mara bahaya. Dah, cukup itu aja. Dan ingat, kendaraan pun harus dicek. Karena betul. Bisa jadi dari kendala kecil bisa menjadi malapetaka untuk kita. Contoh misal dari rem blong, dari ban kempes. Nah, itu kan hal sepele. Tapi kalau sudah ada di jalan, itu bakal menyangkut dengan nyawa kita. Mungkin sekian dari kami ya. Mungkin bisa dicerna lagi, bisa diambil hikmahnya dari mediatoran tersebut. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.